Terus dari kejauhan ada perempuan yang pakai baju-baju di wanita di Arab. Timur Tengah gitu kan, seperti itu, panjang Kayak gitu. kita gomis lah gitu Iya, kan, berkerudung gitu. putih ya. Kok bawa buku, bawa buku, Bawa tebel, buku? ternyata pas udah makin dekat sama saya itu kan bersinar, cuman saya nggak lihat mukanya tuh kayak gimana. Oh, jadi wajahnya bercahaya? Bercahaya, betul. Subhanallah. Bercahaya. Dia deketin lah ke saya buku tebelnya itu. Hah? Buku tebelnya kok huruf Arab. Saya baru ngeh, oh ini Al-Quran kok. Al-Quran. Al-Qurannya kok bersinar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ini aja. Ustadz hari ini udah sampai janjian sama Tante Yuni mau bikin konten kolaborasi. Nah, kayaknya nih Ustadz agak telat nih. Mudah-mudahan Tante Yuni yang punya nama, artis TOP, orang punya namaan, agak kecewa. Nah, lanjut aja. Kita temuin. Mana orangnya ya? Mana orangnya ya? Kali ngumpet di sini kali ya? Orangnya di mana? Ngumpet kali di sini ya? Hey! Assalamualaikum Tante, mana nih ya? Mana orangnya? Aduh. Oh, ya Allah. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aduh Tante. maaf. Ya Allah. Ngunyah-ngunyah. Emang kalau orang subur kayak begini. Tante, ya Allah. Sambil nungguin Pak Ustadz. Kerupuknya udah segini nih. Udah habis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih udah bisa bareng-bareng nih makan-makan. Suami saya di sana tuh. Lah iya ini mojok aja. Nah, iya mojok aja dia. Kayaknya kacamatanya kenapa mirip kayak Rano Karno ya? Iya bener. Gitu ya? Iya, saya ngeliatnya beliau auranya tuh wajah semua mirip Om Rano Karno. Jadi Rano Karno udah jadi gubernur. Masya Allah. Miripnya Rano Karno udah jadi gubernur. Gini kali Tante Yuni, yang ada Rano Karno mirip beliau. Oh gitu. Tante, gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yuk sana yuk gabung Ayo, yuk. ayo. Kayaknya fresh bener beliau. Iya, gabung. Artis kenamaan. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Tante. Ya Allah. Assalamualaikum. Waduh. Kaget. Hampir ketiduran nungguin aneh, ya Allah. Gimana kabar? Sehat. Jadi gini Om. guys, nunggunya kan udah lama banget Ah. nih sama Bang Ustadz. Hmm. Berhubung Ustadz kan, nggak berani aku marah-marahin. Kayaknya beliau mau marahin kita nih. Marah-marah aja udah dosa, apalagi marahin Ustadz. Hey! Ini di ujung Ustadz bener nggak? Om gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Om Bambang ini mirip artis Rano Karno. Wah. Iya, lihat Wah, wajahnya. nggak ada receh nih? Di zoom, di zoom. Nggak ada receh, nggak ada receh. Bener. Aduh, sayang, buka cek dah. Pak Ustadz, Ah. kayaknya lebih enak di sana yang lebih luas. Lebih luas tempatnya. Saya kan butuh yang lebih luas, Pak Begitu ya. Ustadz. Hey! Ya udah kita ke sana aja yuk. Ya Jadi udah. guys, kita mau pindah ke sebelah sana yang lebih luas. Soalnya kalau di sini nanti saya pindah ke sini, pindah ke sana, repot kan. Kalau Pak Ustadz mah gampang lah. Kalau Iya. saya, kalau Iya. saya, yuk pindah ke sana yuk. Jadi ini ngopi-ngopi sore nih Pak Ustadz nih. Betul, ngopi-ngopi sore. Nah iya, Di, terus di samping ini kayaknya bawa bodyguard ini. nah ini dia. Jadi ini suami KW ya. Ah. Suami KW yo guys. Yang aslinya lagi dorong gerobak ketoprak. Toprak. Nggak saya ajak ke sini. Lagi saya saya suruh cari duit yang banyak. Berarti ditinggal ya? Ditinggal. Yang KW-nya ditinggal, yang dibawa yang ori. Gitu. Nah yang ori ini baru saya temenin terapi dulu Pak Ustadz. Soalnya kan begini, walaupun peran saya antagonis, tapi kenyataannya kan tidak seperti Tidak itu. Jadi suami istri itu jangan waktu gagahnya, Gagah, betul. jangan waktu masih kinyis-kinyis. Ayo kinyis-kinyis. Begitu udah sakitnya bodo amat lah. Masa bodohin aja ya? Iya, jangan kayak gitu. Disinilah seorang istri diuji ya. Tapi benar, saya bicara gini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum min nisa'ihim. Seorang suami yang mukmin sejati, yang beriman sesungguhnya, dia berhubungan dengan istrinya itu sangat amat romantis. Saya ngelihat Om Bambang ini adalah romantis. Rokok makan gratis.
Iya. Jadi slogan beliau. Iya. Rokok makan gratis. Iya. Nah, artinya ketika seorang istri melihat Allah Subhanahu wa taala menguji seorang suami apakah istri diberikan musibah, lalu bagaimana? Nah, ini selama melayani gitu. Kan KDRT itu. Makanya saya bilang sampai tadi konteksnya hadis tadi. Seorang suami yang mukmin sejati melayani setiap saat kepada istrinya, hubungannya dengan baik, dan yang paling romantis itulah seorang suami yang benar-benar dikatakan beriman kepada Allah. Ini subhanallah nih. Jadi begitu Pak Ustadz. Iya. Jadi saya nggak anggap musibah sakit suami Iya. saya ini, bukan saya anggap musibah. Saya juga anggapnya ini Ujian. bukan ujian juga. Apa tuh? Alhamdulillah ini berkah dari Allah. Jadi saya bisa romantis terus sama suami saya. Allahumma Jalannya pelan-pelan Pak. Ini tongkatnya Pak. Hati-hati Pak. Jadi begitu. Sebentar. Harus dibikin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita nangis. Jadi jangan, Kita nangis bareng-bareng. jadi jangan suami jalannya udah selangkah apa pincang. Dijorok Ah, ya? si papa mah jalan cepet dong. Ah, si papa mah ini. Aduh ya Allah, jangan kayak ya kalau menurut saya jangan, tapi ini berkah dari Allah, saya dikasih suami dengan sakitnya itu Allah memberi keromantisan buat saya untuk suami saya. Subhanallah. Jadi Pak, ayo Pak sini Pak. Jadi saya gandeng terus tangannya. Pelan-pelan ya Pak ya. Allah. Ini kan ngopi-ngopi sore sama makan-makan. Biasanya saya makan-makan tuh heboh, terus udah gitu ya seru-seruan. Karena kali ini saya itu makan-makannya sama Bang Ustadz. Jadi saya makan itu juga sekaligus bertanya. Gitu. Banyak yang saya mau tanyain, soalnya apa? Saya kan mualaf. Jadi walaupun saya ini banyak dibimbing sama suami saya. Nah, Oh iya nih, makanannya udah datang. Ini ringan dulu nih, ntar berat ada lagi nih, tante. Wih. Om, ringan dulu kita kasih. Jadi ini nah, ini Kopinya dulu ya. mana bang? Wah, coba bang, mana bang, tolong bang. Ini di warung. Ini bang siapa namanya? Ini di warung Betawi Poati. Bang Heri nih, luar biasa ya. Gini, Bang Ustadz. Taruh. Pak Ustadz, saya mau kamar mandi dulu ya. Mau ngapain dong? Mau buang air kecil Oh, ya, nanti ya balik Allah. lagi ya. Tapi kamar mandi di sini, kotak Iya. amalnya di musola. Iya, nggak apa-apa. Ya lanjut dulu ya, nanti saya balik lagi ya. Siap om, ya Allah, jangan lama ya. Bapak sendiri bisa kan? Bisa, tenang aja, di luar ada orang. Jadi gini, Ya, gimana, Bang Ustadz. gimana? Ya kan, saya tuh suka bikin konten mukbang. Mukbang. Ya, jadi makan besar yang banyak Besar. gitu. Nah ada teman yang bilang, oh mukbang itu tidak dibolehkan dalam Islam, itu haram dan sebagainya karena mubazir. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Memang Betul. ketika saya makannya dalam kamera, memang saya makan banyak. Tapi ini aduh jadi buka rahasia nih. Biarin dibuka di sini, saya pengen tahu juga. Sepertinya gimana? makan banyak itu kan memang karena editing, Iya. karena edit kan. Jadi sebetulnya bukan sisa ya, selebih yang kelihatan banyak itu ya kru-kru yang makan. Oh gitu, baik. Tapi sebetulnya kalau memang itu ini nggak seperti itu, betul nih makan banyak mukbang itu gimana sih Pak Ustadz dalam hukum Islam? Kalau Islam, kita sah-sah saja untuk melahap sesuatu yang kita suka dengan selera apapun menu kuliner yang ada tertampak di situ. Kita mau apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna mubadzirina ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu adalah setan. Artinya, nah kita juga kalau ketika makan nih, Tante Yuni, kita dihidang, dia jangan terlalu lama. Kenapa? Sarinya itu bisa dimakan oleh bangsa setan. Nah, ketika ini kita biar lebih baik masuk ke perut kita. Tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makanan begitu banyak nanti dinetralisir tuh. Karena kita awalnya doa, udah Bismillah merekabarkan, insya Allah nggak jadi penyakit. Boleh makan sebanyak-banyaknya, tapi ingat suami, Iya benar. ingat anak, Nah, ya itu. bungkus di rumah. Nah kalau semuanya berapa porsi kita habisin, kalau kita mampu nggak apa-apa kata Rasul, makan sekenyang-kenyangnya. Kalau udah sekenyang-kenyangnya berhenti, karena berlebihan itu tidak baik. Iya, tidak baik. Kenapa? Karena kan perut kita ini kan ya nggak boleh menampung apapun yang kita sukai, tapi masuk semua. Jeda 2 jam, 3 jam habisin lagi, taruh. Nah, saya membahas ini artinya diperbolehkan memakan sesuai memang porsinya kita. Tapi kalau udah kenyang, kenyang banget lah. Kalau Iya, kenyang benar. beda. Kalau Iya. kenyang kan biasa. Tapi kalau udah kenyang banget,
Tante Yuni berhenti. Jeda lagi nanti itu udah 2 jam. Jangan hari itu juga, karena hari itu juga mungkin bisa jadi bukan lagi sehat. Yang keduanya bisa di penyakit. Nah terus gini Pak Ustadz, Ya. kadang-kadang kan di lokasi syuting tuh lagi syuting, Bener. lagi udah action, wow, batuk, terus saya kebatuk-batuk, jadi kan butuh minum atau apa gitu. Cuman ada yang bilang jangan minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri. Nah kalau posisinya dalam keadaan seperti itu tuh gimana Iya. gitu Pak Ustadz? Jadinya kalau kita kita minum, makan itu tidak diperbolehkan berdiri. Ya maupun Kenapa? minum juga. Iya, Gitu. diperbolehkan minum, tapi masalah adab aja sih. Oh, Kebanyakan kalau kita sempat nih, kita ada sesuatu yang memang ada area untuk kita bersantap. Cari tempat yang memang katakanlah adab yang sopan santun. Misalkan kan namanya di pesta pernikahan, di lokasi syuting dan sebagainya, itu kan kadang-kadang kita makan sambil berdiri nih begini. ya prasmanan. Nah Iya, itu, saya begini, juga bingungnya. begini. Nah kalau nggak boleh makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri, lah kalau prasmanan gimana? Kalau keadaan darurat nggak apa-apa. Oh gitu. Tante Yuni, kalau keadaan darurat nggak apa-apa sahabat Uspat. Tapi keadaan nggak apa-apa, ada tempat duduk, disunahkan duduk. Oh, Kenapa? Dia lebih banyak mencerna. Tapi kalau seandainya berdiri, ini masalah adab aja. Nggak apa-apa keadaan darurat. Begitupun minum juga begitu. Disunahkan duduk atau nongkrong. Tapi karena keadaan darurat nggak ada tempat duduk ya boleh berdiri. jadi Adab kalau aja sih. saya lagi sudah di depan kamera, action tiba-tiba terbatuk-batuk. Bener. Kan mau nggak mau Terus, tuh ya. orang make upnya lari, ngasih minum, ya memang dalam keadaan berdiri gitu. Jadi Betul. dalam keadaan darurat Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nah ini masalah itulah, adab aja. Ya. itulah kenapa saya Luar akhirnya biasa. di separuh usia memilih Islam. Karena Masya menurut saya Allah. ini Islam tuh agama yang fleksibel. Mm-mm. Memang menurut saya disiplin dalam apa? Saya melihat dari sholat 5 waktunya. Oh itu disiplin. Subuh bangun harus gini, itu melatih kita disiplin dan ingat sama Allah, itu menurut saya. Benar, Makanya benar. saya tertarik jadi jatuh cinta, Pak. Sama Islam. Jatuh cinta sama Islam. Kalau udah cinta tuh udah nggak bisa. Bener Subhanallah. kan? Saya kalau ditanya, kenapa sih lu jadi masuk Islam? Ya kan dengan dari yang sebelumnya. Betul. Pastikan merasa ditinggalkan, udah gitu terus jadi jutek ya. Lu jadi milih Islam gitu kan? Ya, jawaban saya nggak ada lain selain saya jatuh cinta sama Islam. Islam. Tidak ada paksaan ya. Nggak ada. Masya Allah. Walaupun itu melalui proses Masya Allah. 15 tahun. 15 tahun 15 untuk tahun. mempelajari Islam. Iya, mempelajari Islam udah gitu sampai memutuskan, oke lah, saya jadi mualaf, saya syahadat. Itu Mbak Yuni itu proses atau memang lewat hidayah, lewat mimpi, atau memang sekelabatan kalau bahasa Betawi itu orang bulak-balik bujak-bajik mengenakan sarung peci menuju masjid. Hidayahnya bagaimana nih untuk meraih Mbak Yuni ini masuk Islam? Jadi dulu suami saya yang sudah almarhum itu, bapaknya anak-anak. Jadi bapaknya anak-anak itu bukan Om Bambang. Om Bambang. Jadi bapaknya anak-anak itu sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saya menikah dengan bapaknya anak-anak itu beda agama. Beda agama. Berarti Ya, bapaknya anak-anak Muslim. Muslim? Saya masih menganut yang bukan Muslim. Masya Saya non-Muslim. Allah. Terus anak-anak dididiknya non-Muslim. Dididiknya Ya non-Muslim karena ibunya non-Muslim. karena ngikut mamanya. Ya, ngikut mamanya. Hmm. Nah, selama 15 tahun itu nggak tahu ya, hati tidak tergerak. Kenapa? Ya itulah belum dapat hidayahnya. Masya Allah. Tapi saya tetap, namanya suami Muslim kan. Saya tetap maksudnya Lebaran, Idul Adha. Tradisi Ya, Lebaran ya, ngikut tradisinya lah. saya ngikut. Gitu. Saya tetap masak itu ketupat. Udah gitu kalau kurbannya saya ikut. Lihat Menyaksikan tempat, ya. menyaksikan ke tempat pemotongan hewan Iya, kurbannya. Seperti itulah. Terus udah gitu di rumah itu ART, terus driver, ada anak-anak ART yang Muslim juga kan, Muslim. Saya itu pengen tahu gitu, pengen tahu, coba deh Al-Fatihah itu apa. Oh gitu, Ya, saya sudah nanya-nanya, cuman tetap aja nggak tergerak. Dan anehnya nih, Tapi berusaha untuk bertanya pada saat itu ya ya. sudah bertanya. Yang saya tahu kulhu itu susahnya Pak Ustadz. Cuma ngomong kulhu Allahu ahad itu susahnya sampai bodoh selama sampai 15 tahun. 15 tahun. Ya, terus Masya Allah. bapaknya anak-anak itu meninggal karena serangan jantung. Pada saat pemakaman Hah? dikafanin kan itu, masuk ke liang
lahat itu. Mbak Yuni menyaksikan ya prosesnya itu ya. Ini percaya nggak percaya, dulu saya suka ngenyek. Ngenyaknya gimana itu? Ngenyeknya bisa tayangan religi. Oh iya. Di stasiun TV yang menayang religi. Ada ya. Oh, kalau dikuburin terus ada misalnya sesuatu sebelum itu yang bergaya, lah itu apa murahan. Apa deso, ndak mutu gitu-gitu. Tapi saya ngalamin sendiri itu kejadian. Saat itu menyaksikan langsung menyaksikan ya. langsung. Kok kayak ada kayak gempa gitu. Allah. Waktu jenazah dimasukkan ke liang lahat. Terus udah gitu bukan cuma pakai, memang jenazah kan dikafanin. Dikafani, kain putih, kafan Karena putih. selama saya belum Islam kan, saya nggak terlalu perhatian sama yang begitu. Masa bodohin aja Iya, ya. masa sebenarnya begitu itu saya tuh agak tergerak. Kalau sekarang saya astagfirullahalazim gitu ya. Kita tuh nanti mau gimana pun deketnya, saya mau gimana pun manjanya sama suami saya, mau tidurnya diketek, tetap nanti ketika Allah memanggil tetap sendiri. Allah. Di situ Karim. ada itu. Oh iya, sudah dipanggil. Berarti sendiri. Saya nanti juga ada tanggung jawab sendiri. Kita Betul. semua sendiri. Walaupun berantem bareng tapi mesra bareng itu lagi ya. Waktu hidupnya begitu tetap aja akhirnya cuma hanya terbungkus kain Kain kafan kafan. dan sendiri. Hmm. Di situ saya mulai tuh agak-agak apa sih namanya? Berpikir. Gitu. Berpikir. Nah, ketika saya beribadah waktu itu setelah meninggal, Ini beribadah di mana nih ya? Secara di agama, muslim? bukan, Oh. di agama saya yang sebelumnya. Di agama saya sebelumnya mulai terganggu saya. Terganggunya? Terganggunya begini. Jadi ada macam kayak gini loh. Imamnya itu dikerubungin ininya, apa sih namanya? Dikerubungin sama jemaatnya. Terus kalau nyiram-nyiram itu minyak itu akan dapat berkah atau apa gitu. Sementara karena Iya. saya sudah belajar, Iya. itu kan dari Allah bukan dari manusia. Saya jadi Iya. loh, Berpikir. kok di agama yang saya anut ini sekarang kok seperti ini? Gitu. Kok ada pengkultusan gitu terhadap sebuah pribadi. Di situ saya agak terganggu, akhirnya mulailah saya Di situ agak ada intens. kontradiktif ya. Nah, kontradiktif hati di saya. hati kita. Jadi saya mulailah intens mempelajari agama Islam. Dengan proses Tapi bertahap. ini masih saya baca terjemahannya. Jadi Enggak ada apa-apa. Al-Quran dan terjemahannya itu saya baca. Oh, ini. Sampai akhirnya 3 malam berturut-turut saya tuh ngimpi, Pak Ustadz. Nah, cakep nih sahabat Uspat. Mbak Yuni mengalami sebuah mimpi. Ceritakan Mbak Yuni. Nah, ini aneh mimpinya. Dalam mimpi itu saya kayak di padang pasir, padang Padang gurun. pasir. Dan warnanya tuh sepia, bahasa senimannya tuh sepia. Iya, Maksudnya iya. jingga-jingga agak ya kayak zaman dulu gitu. Jingga ada ungu-ungu merah. Ya pokoknya Subhanallah. Pokoknya sangat indah ya warnanya. Padang pasir saat sunset. Terus dari kejauhan ada perempuan yang pakai baju-baju di wanita di Arab. Timur Tengah gitu kan seperti itu, panjang Kayak gitu. kita gomis lah gitu Iya, kan, berkerudung putih ya. Kok bawa buku, Bawa tebel, buku. ternyata pas udah makin dekat sama saya itu kan bersinar, cuman saya nggak lihat mukanya tuh kayak gimana. Oh, jadi wajahnya bercahaya. Bercahaya, betul. Subhanallah. Cahaya. Dideketin lah ke saya buku tebelnya itu. Hah? Buku tebelnya kok huruf Arab. Saya baru ngeh, oh ini Al-Quran kok. Al-Quran. Al-Qurannya kok bersinar gitu kan. Nah, terus dia si ibu-ibu ini yang bersinarin yang saya nggak Yang bisa, ngasih buku, iya yang ngasih buku itu kitab yang itu. saya nggak jelas mukanya. Dia ngasih semacam kayak bambu yang ujungnya ada kayak bulu angsa gitu loh. Oh, kayak pena gitu ya. Kayak pena gitu. Pena. Kayak pena ujungnya ada bulu angsa itu mungkin kayak dikasih. Subhanallah. Terus diinin ke saya. Dituntun, diajarkan ya. Itu saya kok tiba-tiba dalam mimpi saya bisa qul huwallahu ahad. Dalam mimpi bisa Dalam melafazkan? mimpi bisa begitu. Saat Allah. bangun, begitu bangun, saya bisa sedikit. Spontan langsung ngikut gitu ya. Spontan langsung ngikut. Besoknya begitu lagi, yang hari ketiga begitu lagi. Terus udah gitu, yang hari ketiga tuh saya sampai bisa hafal pada dalam mimpi Pak Ustadz. Allah. Yang saya tuh bingung, kok bisa saya hafal? Waktu itu saya nggak ngeh, saya cari apa itu. Surat Al-Ikhlas itu ya. Surat, saya cari itu apa. Terus saya waktu itu belum bisa astagfirullahaladzim, belum terbiasa. Iya, belum terbiasa untuk melafazkan itu, menyebut itu ya. Ya, saya cuma walah galah. Ini Al-Ikhlas tuh. Ternyata ini surat Al-Ikhlas, selama ini dicari dalam mimpi itu. Ternyata yang saya sulit yang dulu suruh diajarin. Iya. Sulit saya ngomongnya sampai bodo amat Allah. Bodo amat Tiba-tiba dalam mimpi 3 hari berturut-turut saya bisa Hafal. Saya sampai nyari-nyari, oh ini surat Al-Ikhlas, terus
saya cari yang buku-buku di toko buku yang tuntunan sholat. Oh, jadi itu. penasaran nih, Iya, pengen cari penasaran, tahu. Pengen cari tahu. Saya cari tahu sendiri Pak Ustaz. Oh ini, itu saya lafal Waktu sendiri. itu kenal Om Bambang nggak? Belum. Oh, belum Om, belum. Belum, ya terus. Belum, Cakep. baru berteman doang, Baru berteman berteman. tapi jarang komunikasi. Iya. Dan itu teman jadi demen. Om Rano Karno dia. Ya. Itu dia. Terus, Itulah saya kaget sampai saya ketika melafalkan yang kesekian kali, mungkin kalau orang bilang saya lebay, nggak apa-apalah. ya. Karena ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya tuh sampai nangis-nangis loh, berkali-kali ngucapin Allah. itu dalam saya masak, saya ini sampai nangis tuh karena kok bisa gitu. Hafal dalam Hafal, mimpi saya ya. baca artinya kan. Saya baca artinya itu jadi Allah satu-satunya. Allah. Gitu. Jadi saya tuh yang oh itu artinya sampai nangis-nangis saya baca sendiri. Mungkin kalau orang lain alah lebay lu gitu aja yang biasa ya. Tapi karena buat saya itu luar biasa. Jadi saya bukan cuma ya saya bisa melafalkan itu. Lewat mimpi dan Lewat akhirnya mimpi. kita mudah untuk Iya. melafazkannya. Saya sampai nangis-nangis. Subhanallah. Begitu ceritanya. Sampai akhirnya anak saya bilang kalau mama memang, padahal anak saya masih non muslim kan. Anaknya berapa? Anak Mbak saya Ayu? dua, laki-laki semua. Kalau mama memang merasa yakin di Islam, karena sempat saya tuh Pro dan kesini kontra. enggak, kesini enggak gitu. Hmm. Jadi saya tidak pernah dalam satu masa saya tidak pernah beribadah dalam agama apapun karena Oh, gitu. kebingungan itu yang saya udah mulai kontradiktif itu. Ngapain gua ke tempat ibadah itu? Kok seperti ini bertolak belakang? Bertolak belakang. Belum sangat menerima ya. Iya. Terus ini yang saya bisa ungkapkan, selain yang lain-lain yang mohon maaf Iya. tidak saya bisa ungkapkan. Siap. Gitu, karena sangat sensitif Ini- alasannya. Gitu. Jadi ini aja tuh akhirnya ketika anak saya bilang udah mah cari ustadz, tapi kan mama belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Udah nggak usah, itu nanti sambil berjalan. Kata anak saya begitu. Betul. Sambil berjalan aja, yang penting sudah dibimbing. Mama yakin nggak? Kata anak saya. Oke lah, saya yakin. Pada Berarti- saat itu anak bertanya ya, Iya, oh, Mama yakin gak dengan agama ini? iya. Mama yakin nggak dengan Islam? Langsung dengan agama ini. Mama yakin nggak dengan Islam? Masya Allah. Karena anak saya memperhatikan, saya tuh terus-terusan baca itu. Allah, gitu sampai Allah, nangis-nangis gitu kan. Itu ada kisahnya soal ikhlas itu. Ada kisah. Artinya terus dari anak semuanya setelah Mbak Yuni ini masuk dengan agama Islam, jatuh cinta dengan awal dengan surat Al-Ikhlas itu, anak akhirnya ikut Belum Belum saat Masih itu. Sama, anak saya prosesnya seperti saya sedang Siap. berproses, Sedang mencari ya. mencari, sedang belajar. Jadi menurut saya ya karena saya ini mu'alafnya itu mereka sudah dalam Iya. keadaan sudah besar, jadi saya juga tidak memaksa. Iya. Jangan sampai mereka didoktrin. Kan gue masuk Islam karena didoktrin, saya juga Biarkan nggak ya. mau. Iya. Iya, mereka dapat Biarkan hidayah, ya. Seperti saya dapat Betul. hidayah sampai sebegitunya baru. Ada di Al-Quran Mbak Yuni, ini subhanallah cerita Mbak Yuni sangat menarik yang harus kita mengambil hikmah, pelajaran. Ternyata beliau dari awal itu nggak terlalu dengan agama Ya. belum begitu tertarik. Tapi melewati hidayah, lewat mimpi 3 kali ternyata yang setiap hari sholat Al-Ikhlas itu mudah dihafal lewat mimpi ya Mbak Ya. Yuni, subhanallah. Dan bahkan dulu semasa hidup saya sebelum saya menjadi seorang muslimah, Ha-ha. saya tuh ya mohon maaf sekali Iya. teman-teman muslim, saya mohon maaf itu kan karena dulu ya dosa masa lalu. Sering banget saya tuh mengkanter kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam. Tanpa kayaknya saya tahu. benci lah gitu Iya, kan. benci tanpa saya tahu dulu, tanpa belajar dulu, main komen. Jadi ini saran saya, lebih baik teman-teman ya apapun, nggak cuma agama aja. Kalau mau komen lebih baik tahu dulu, cari tahu. Jangan kayak saya, akhirnya Jatuh cinta. loh. Nah, soal poligami, apa tadi soal poligami bawa Betul. gitu saya. Seperti itu. Jadi apaan sih? Oh, apa sih? Berdoa kan bisa di mana aja. Ngapain harus 5 waktu? Seperti itu Pak Seperti Ustadz, itu itu. keterlaluan kita. Karena Subhanallah, kayak gitu banget ini dulu saya. kata Rasul, nikmat terbesar bagi umatku yaitu seorang yang berikan hidayah. Kadang orang Islam aja dikasih hidayah juga, hampir lagi non muslim dikasih hidayah, itu nikmat terbesar. Itu artinya dia seperti bayi yang baru lahir. Jadi dosanya Mbak Yuni diampunin. Mau dosa zina, merampok, membunuh. Kenapa Mbak Yuni? Karena dasarnya belum tahu hukum Islam. Itu dihapus sama Allah. Jadi Mbak Yuni suci nih. Dunia nih. Itu nikmat besar kata Rasulullah, seorang mualaf yang mencintai agama, kata Rasulullah, dia masuk Islam belum tahu hukum, itu ibarat bayi yang baru lahir. Fitrah. Jadi doa dikabulin nih sekarang nih.
Kalau kita saya minta doa dah. Tuh, ini kameranya minta doain, ya kan? Karena seorang muslim, seorang mualaf ini ada seperti bayi baru lahir. Jadi nggak ada yang namanya nyangserang kata orang Betawi, langsung sama Allah. Masya Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk bagi kaum, ya ayuhan nas, bagi seluruh manusia. Makanya Quran ini bukan ditujukan, kitabnya benar kitab muslim, tapi siapapun boleh mempelajarinya. Dan di Al-Quran tidak ada kebencian kepada agama siapapun. Makanya Mbak Yuni kenikmatan, cinta kepada agama Islam, nggak ada teroris. Itu semua adalah yang diajarkan Allah kepada kita hamba-hambanya. Subhanallah.